Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Merianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Margahayu 05 Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Febriana. Ya, beliau merupakan salah satu guru kelas 5 di SDN Margahayu 05 tempat saya mengajar. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi akademik gitu ya. Adapun tujuan dari proses supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Kenapa harus diadakan proses percakapan praobservasi ini? Itu salah satunya sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri lagi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya gitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum saya menanyakan tujuan pembelajaran Ibu ya, saya ingin mengetahui dulu untuk nanti di dalam kelas Ibu akan mengajarkan pembelajaran apa? Baik, Bu Bella, hari ini saya akan memberikan pembelajaran IPAS di dalam kelas ya, di dalam kelas. Oke, nah Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas? Baik, tujuan pembelajarannya itu ada 3, Bu Bella. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang keduanya, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang ketiganya, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana untuk area pengembangannya nih? Area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses pembelajaran? Baik, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, kalau untuk area pengetahuannya, saya ingin peserta didik mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Lalu untuk area keterampilannya, saya ingin peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan. Oke, baik. Berarti ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ya. Ada area pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke, tadi saya sudah mendengarkan nih tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu capai gitu ya. Nah, untuk rancangannya sendiri, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya itu sendiri seperti apa? Baik, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan model project based learning. Metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin kita kembangkan, terus tadi saya sudah mendengarkan strategi pembelajaran, model pembelajaran, metodenya seperti apa. Tentunya kan harus didukung nih dengan media pembelajaran gitu ya. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Media yang saya gunakan, saya membuat media alat peraga yang berupa rantai makanan pada setiap ekosistem yang terbuat dari styrofoam, Bu Bella. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Makin penasaran saya, ingin segera melihat jalannya proses pembelajaran Ibu nanti di kelas. Baik Bu, saya sudah mendengarkan tadi tujuan pembelajaran, terus saya sudah mendengarkan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, terus saya juga tadi sedikit mendapat gambaran jalannya proses pembelajaran atau rancangan yang ingin Ibu jalankan nanti di dalam kelas gitu ya, sampai tujuan, sampai medianya pun saya sudah mendengarkan tadi. Baik Bu, sekarang mungkin mangga silahkan Ibu lakukan proses pembelajaran. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di belakang mungkin ya. Baik, gimana Bu Febri, siap? Siap. Oke, baik, mangga silakan Ibu Febri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak untuk belajar sama Ibu? Coba buktikan kalau masih semangat belajar dengan Ibu. Masih ingat yel-yel 15
berdoa. Kalau berdoa bukan hanya melantunkan doa dalam belajarnya aja, tapi biar sampai ke hati kalian. Nah itu niat untuk apa? Terus sekolah. Nah, belajarnya betul nggak? Betul. Kita itu bukan hanya sekedar duduk di kursi memperhatikan ibu, pulang-pulang udah aja tidak ada membekas di sininya. Sebisa mungkin harus ada membekas di sininya nih, ya? Coba yang memimpin berdoa, Tania ya sama Lara. Berdoa dulu. Ini pembagian tapi tetap caranya penting. 2 kali 5 15 Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita belajar dari dalam hati mulai. Jadi dalam Doa selesai, sikap beri salam. Sekarang berdoanya udah. Pelajaran apa? Yes, kita akan belajar tentang rantai makanan atau ekosistem ya. Sebisa mungkin setelah kalian pulang dari sekolah harus bisa menerapkan ini nih tentang rantai makanan. Di sini ada nggak yang rumahnya dekat sawah? Ada nggak yang rumahnya dekat sawah? Iya, Sarul. Nanti nih misalkan di daerah rumahnya tuh ada sawah. Terus Sarul tuh lihat, wah ada belalang nih. Terus selain belalang ada kodok. Wah berarti ini tuh termasuk ekosistem dari rantai makanan sawah. Kalau lihat, wah ada rumput, berarti rumput itu sebagai apa? Kalau rumput itu sebagai apa? Bisa. Oh berarti itu yang ibu jelaskan tadi. Jadi Sarul nanti bisa menerapkan temennya. Tahu nggak tadi aku lihat belajar tentang ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem ini rantai makanan yang di sawah nih. Buktinya di sini kan ada misalnya ada rumput. Terus lihat dari situ ada belalang. Ada kodok tuh di situ. Terus ada ular di situ aku lihat tadi. Tuh ya. Selalu menjelaskan gimana nih rantai makanan di sawah tuh. Nah sekarang di dalam rantai makanan, dalam rantai makanan itu ada perannya masing-masing. Pertama ada produsen, ada konsumen. Ini konsumen ya sampai ke atas. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen final. Yang ini tahu nggak kalau jamur untuk apa? Mengurai. Menguraikan kembali ke awal ke kanan. Coba tahu nggak kalau rantai makanan itu apa artinya? Rantai makanan itu proses urutan suatu sumber energi dan nutrisi yang berpindah dari organisme satu ke organisme yang lain. Dari sini dulu, produsen dimakan sama apa ini? Belalang. Coba kalau belalang konsumen produsen. Konsumen berapa? 1. Yang ini? 2. Yang ini? 3. Ini? 5. Lalu kalau sampai final menjadi apa? Coba kalau yang mengapa ya ini disebut produsen? Makanan dari fotosintesis. Lalu dimakan sama apa ini? Belalang itu konsumen berapa? 1. Karena memakan tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan apa disebutnya? Herbivora. Lalu ini sebagai konsumen berapa? Konsumen 2 sebagai apa? Konsumen 2 yang berperan karena apa disebut konsumen 2? Ya, ini disebutnya primer ya. Terus dari sini dimakan sama apa? Kenapa?
Cumi berperan sebagai konsumen satu, yaitu konsumen primer. Konsumen primer adalah hewan yang memakan tumbuhan atau bisa disebut herbivora. Yang kedua di sini ada anjing laut. Anjing laut berperan sebagai konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah hewan yang memakan konsumen primer. Yang ketiga ada ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tersier. Konsumen tersier adalah hewan yang memakan hewan lain. Hal ini menjadikan mereka hewan memakan daging atau bisa disebut karnivora. Setelah mati, ikan hiu akan terurai dan menjadi jamur atau bisa disebut. Ya, jadi di sini dalam ekosistem laut ada berapa produsen? Ada berapa produsennya? Satu. Di dalam ekosistem pasti produsen itu cuma hanya satu. Yang berbeda itu hanya apanya? Konsumen. Coba di sini ada berapa konsumen? Dari ekosistem laut? Tiga. Apa saja? Hewannya apa saja hewannya? Ada cumi-cumi, ada anjing laut, dan ada ikan hiu. Ikan hiu akan mengurai menjadi yang kembali lagi ke tempat asalnya. Ya, sudah mengerti tidak? Ini disebut ekosistem apa? Laut. Sudah cukup menjelaskannya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ekosistem sungai. Rumput berperan sebagai produsen. Produsen berperan sebagai pembuat makanan. Pembuat makanan melalui berfotosintesis. Rumput dimakan oleh ikan. Ikan berperan sebagai konsumen primer. Konsumen primer adalah konsumen yang memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan lain, Pak, karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Ikan dimakan oleh burung flamingo. Flamingo berperan sebagai konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah konsumen yang bertahan hidup dengan konsumen primer. Kemudian buaya dimakan oleh buaya. Di sini buaya berperan sebagai konsumen final. Konsumen final adalah konsumen yang memberi makanan dan atau Nah, terus dari mana akan mulai tidak? Menjadi apa mulainya? jamur. Ya, kenapa sih mulainya jadi jamur? Kenapa? Kenapa jamur? Ya. Kenapa jamur mengurainya? Karena mengembalikan ke tempat asalnya. Nah, jadi di sini di dalam ekosistem sungai yang menjadi produsen itu apa? Rumput. Rumput. Ada berapa produsennya? Satu. Ada berapa konsumennya di sini? 3. Apa saja hewannya? Yang akan menjadi pembuahannya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Bella Merianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Margahayu 05 Kabupaten Bandung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Febriana sebagai guru yang sudah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak Ujang Sofian selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bapak Ujang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin gitu ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan kemarin nih. Boleh nggak Bu? Boleh. Nah gimana Bu perasaannya kira-kira nih? Gimana perasaan Ibu setelah kemarin melakukan observasi kelas? Mungkin saya ngerasa tegang ya Bu ya, karena belum terbiasa. Tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar. Karena belum terbiasa aja mungkin ya Bu ya, tapi setelah berjalannya proses pembelajaran Ibu terbiasa seperti ngajar biasa aja ya, tanpa diperhatikan, tanpa diamati gitu ya. Ibu bisa diceritakan nggak Bu nih kira-kira area pengembangan yang akan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran itu, area pengembangan apa saja? Mungkin untuk area pengembangannya itu ada area pengembangan pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuannya, saya ingin peserta didik mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rangkaian makanan. Sedangkan untuk area keterampilannya, saya ingin peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Oke, berarti tadi ada aspek area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan ya Bu ya, yang saya catat ada dua area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Nah kira-kira ketika proses pembelajaran kemarin, apakah sudah tercapai belum area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tersebut? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya dulu. Kekurangannya, kira-kira kekurangannya itu seperti apa, boleh diceritakan? Mungkin dari kesiapan peserta didik ya Bu ya, ketika menerima pembelajaran yang akan dipelajari. Mungkin dari pribadinya sendiri gitu ya, kayak emosionalnya Ya. Karena belum siap tadi mungkin ya. Terus kurangnya konsentrasi, sulit mengerti pembelajaran, terus mungkin kurang motivasi juga, jadi membuat hambatan ketika proses pembelajarannya peserta didik kurang aktif. Oh gitu, berarti tadi ya mungkin kekurangannya ya dari kesiapan peserta didiknya, dari emosionalnya, terus kurang motivasi, kurang fokus. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan tadi kekurangan itu, yang 4 kekurangan itu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka itu kurang fokus, mereka itu kurang motivasi, emosionalnya masih bisa dikatakan labil gitu ya Bu ya, sama kesiapan belajarnya itu kira-kira itu karena apa sih? Mungkin kalau untuk kesiapan belajar ya Bu ya, kan kemarin belajarnya secara berkelompok, jadi mungkin peserta didik ini yang kurang aktif, terlalu mengandalkan temannya gitu. Jadi yang kurang aktif ini sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah kira-kira Bu, tadi Ibu sudah tahu itu ya, kekurangan itu karena mungkin berkelompok, jadi terlalu banyak mengandalkan temannya gitu ya Bu ya. Nah kira-kira Bu rencana kedepannya agar hambatan-hambatan itu tidak terjadi lagi nih, seperti yang anaknya kurang aktif, terus karena saling mengandalkan temannya, kira-kira nih Bu rencana kedepannya untuk memperbaiki proses pembelajaran Ibu yang tadi masih kurang itu Ibu akan melakukan apa rencana kedepannya? Baik, saya akan memberikan kenyamanan Ibu ya, kenyamanan di dalam kelas, lalu memberikan pertanyaan, minat belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa yang diinginkan peserta didik, lalu memberikan tantangan yang sesuai pada peserta didik. Memberikan tantangan yang baru ya, hal yang baru nih kepada peserta didik. Ibu, tadi saya lupa nih, saya saking antusiasnya mendengarkan tadi Ibu cerita ya, saya sampai lupa nih mau bertanya akan
saya akan bertanya nih, untuk tadi boleh nggak sih Bu diceritakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin di dalam kelas itu seperti apa? Boleh diceritakan kembali Bu? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Tahapannya itu yang ada penyampaian tujuannya, latihannya terbimbing, pengecekan pemahaman peserta didik, dan pemberian umpan balik, dan latihan mandiri. Latihan terbimbing, latihan mandiri, dan penyampaian umpan balik. Nah Ibu, ada kaitannya tidak antara hambatan tadi atau kekurangan yang tadi proses pembelajaran Ibu, ada kaitannya nggak? Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang mungkin akan Ibu perbaiki ke depannya? Mungkin ada ya Bu, kaitannya seperti mungkin dari pengecekan pemahaman peserta didik. Dari pengecekan pemahaman peserta didik ya. Oke, kan Ibu udah tahu nih kekurangannya seperti apa. Terus ada kaitannya dengan tahapan atau langkah-langkah yang Ibu rasa masih kurang nih. Berarti kan kedepannya akan Ibu perbaiki. Nah, kira-kira rencana kedepannya untuk tahapan dari mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau media pembelajarannya itu kira-kira akan Ibu rencanakan seperti apa? Untuk waktunya kurang tahu ya Bu ya, cuman insya Allah secepatnya. Untuk strategi pembelajarannya ada yang mungkin kayaknya strategi pembelajarannya harus dirubah deh, atau model pembelajarannya harus dirubah deh. Itu ada nggak sih Bu kira-kira rencana kedepannya untuk merubah? Sepertinya ada Bu. Sepertinya ada gitu ya Bu ya. Baik Ibu, nah mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan seperti tadi ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasikan gitu ya Bu ya, dengan baik, dengan lancar, karena kan tujuan kita itu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari rencana yang sudah Ibu susun seperti tadi yang sudah Ibu ceritakan nih, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana tersebut? Mungkin Secepatnya. Baik, secepatnya kali ya Bu ya. Nah mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan seperti apa yang Ibu harapkan. Hambatan-hambatannya bisa diperbaiki di proses pembelajaran berikutnya sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, Ibu telah susun untuk proses pembelajaran berikutnya bisa terrealisasikan dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Pak Ujang Sopyan selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan Bapak terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu Bella. Berdasarkan observasi Bapak pada kesempatan ini sekarang itu dan kemarin-kemarin mencoba membanding-bandingkan dengan pada saat Bu Bella sebagai yang diobservasi oleh Bapak, kemudian Bu Bella menjadi observer. Jadi Bapak ingin menyampaikan sepertinya gitu ya, Ibu Bella sudah cukup berhasil ya, sebagai seorang coaching, sebagai coach kepada coaching dalam memunculkan, dalam menggali berbagai ide yang ingin dilaksanakan oleh Febri. Kemudian Bu Bella juga sudah bisa menggali juga ya rencana-rencana perbaikan. Demikian juga ke Bu Febri, jadi sudah bisa menilai ya, merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kekurangannya apa, kelebihannya di mana gitu. Bu Bella sudah bisa menggali tersebut. Nanti mungkin secara lebih konkret rencana-rencana ingin perbaikan itu boleh dibuat dalam satu program khusus lah antara Bu Bella dan Bu Febri, bagaimana perbaikan ini akan dilaksanakan ya. Dalam waktu dekat itu kapan misalnya pembelajaran besok atau melanjutkan pembelajaran kemarin, pasti melanjut tuh ya pembelajaran hari kemarin waktu observasi dilanjutkan, nanti coba langsung diterapkan apa yang kurang kemarin saat praktik pembelajaran tersebut, langsung diterapkan, diamati gitu oleh Bu Bella sebagai coach juga ya, supaya bisa memberi masukan kembali ya, perencanaan yang telah yang akan dilaksanakan itu dilaksanakan, lalu dilihat, direfleksi kembali untuk berhasil tidak, menilai, melihat
berhasil tidaknya strateginya, kodenya, gitu ya. Untuk menanggulangi atau memperbaiki pembelajaran yang kurang bagus. Cukup bagus ya, dari ini bisa Ibu Bella kembangkan terus dengan dikasih gawat yang lainnya Bu ya. Karena di sini harapannya Ibu Bella bisa berbagi juga pengalaman ini dengan tidak hanya dengan dengan guru-guru lain juga gitu ya. Karena tugas CGP itu salah satunya adalah berbagi pengalaman. Tujuannya kan bukan buat Bu Bella sendiri ya, kita semua gitu. Ada rekan yang bisa berbagi, berkolaborasi untuk perbaikan pembelajaran. Karena yang diharapkan adalah itu, perbaikan pembelajaran dari setiap guru supaya lebih optimal, lebih maksimal, berdampak kepada siswa ya, murid dalam pembelajaran, menyenangkan prosesnya, lalu hasil belajarnya, prestasi belajarnya terus meningkat dengan apa yang kita coba perbaiki terus. Jadi tidak monoton gitu ya, pembelajarannya gitu-gitu aja. Tapi dengan berbagai strategi metode yang ingin coba dilaksanakan, mudah-mudahan harapan kita bisa memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada siswa. Semangat terus ya, dilanjutkan ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Ujang atas tanggapan umpan baliknya serta masukan kepada saya sebagai calon guru penggerak nanti untuk kedepannya bisa menjalankan proses supervisi akademik ini mungkin bersama rekan sejawat ya Pak ya, untuk mengevaluasi, saling mengevaluasi mungkin ya Pak ya, saling mengevaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas gitu ya. Baik Bapak, mungkin rangkaian supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas bersama Ibu Febri, sampai percakapan pasca observasi ini sudah selesai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Itu satu siklus, berarti nanti ada siklus baru. Baik, iya. Karena harus ada perbaikan ya Pak ke depannya. Siklus 1 mungkin masih dalam tahapan ada yang harus diperbaiki, siklus 2, 3 berikutnya harus lebih baik lagi mungkin ya Pak. Dan ingat, kita kan punya program pengembangan optimalisasi pengembangan Pombel. Nah, ini adalah bagian kegiatan dari Pombel ya, dari Pombel sekolah bisa berbagi dengan teman sejawat, bisa saling mengobservasi untuk perbaikan di Pombel. Jadi Pombelnya aktif, gurunya mendapat manfaat, terutama apalagi kesiswaannya dapat manfaat dengan guru berupaya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang diharapkan, itu pasti lebih bermakna bagi siswa. Baik Pak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Betul ya Pak, yang mudah-mudahan ya Pak doakan bisa saling berbagi ilmu ya Bu Febri ya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak Ujang yang sudah menyempatkan hadir, dan kepada Ibu Febri yang sudah berkenan untuk saya observasi dalam proses pembelajarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.